Lanjut. Ini bahan dasarnya eceng nggak gondok, panjang tuh. Jadi ini dicacah sampai ke akar-akarnya, karena biasanya telur keong, telur segala macam ngumpul di akar tuh. Jadi judulnya sekarang buat fermentasi eceng untuk pakan ayam, entok dan sebagainya lah, unggas. Kalau misalkan mesinnya sudah komplit, ada mixer, ada mesin pelet, ada ovennya. Nah, ini bahan kayak gini kita bisa dimix lagi dengan bahan yang lain sampai jadi pelet kering. Berhubung mesin belum komplit, jadi yang tidak habis dikasihkan pakan sekarang itu difermentasi. Nah, nanti fermentasinya seperti apa, setelah ya sebagian kita langsung kasih makan, sebagian difermentasi. Jadi supaya besok-besok nggak capek lagi bikin, jadi sekaligus bikinnya hari ini. Nah, terus ada beberapa bahan lain juga kayak daun kelor, eceng yang tipis juga ada, daun ceri, sayuran, ya segala macam dimasukkan. Nanti kita fermentasi setelah proses penyacahan beres. Nah, ini bahan kasarnya eceng, terus ini ada daun kelor. Nah, ini jangan tanya kandungan nutrisi atau apa sebagainya lah, karena ini kan pakan alternatif, jadi kita pakai untuk indukan dan yang masa pembesaran juga sih. Jadi tidak terlalu mengontrol bobot berapa, karena kan pastilah kalau dibandingkan dengan fur jauh lebih bagus. Cuma yang ini kan dapat hematnya, dapat efisiensinya murah banget gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalkan pertumbuhan juga nggak secepat dikasih pur. Soalnya di video saya yang lalu-lalu itu saya pernah ngupload entok yang full pur itu 2 bulan dapat bobot 3 kilo. Di itu bud, dahan kerasnya dibuang bud, diseropot ya, diseropot dahan kerasnya mentong. Nah, jadi yang penting ada fungsinya masing-masing setiap bahan yang dimasukin. Sedangkan untuk proteinnya sendiri seperti biasa, ada tepung ikan, terus dicampur lagi dedak. Nah, kalau ngitung dedaknya itu kan 3000 sekilo. Jadi setelah dikasih campuran pakan ini, jadi untuk pakan per kilonya itu jatuhnya di harga 1000. Karena antara dedak sama hijauan lebih banyak hijauan, jadi kita menurunkan biaya pakan dari 3000 ke 1000 rupiah per kilo. Apalagi kalau misalkan kita dapat harga dedak itu 2000, jadi bisa turun ke harga 500 rupiah per kilo. Nah, itu yang kita kejar dulu. Masalah efisiensinya seperti apa, cepat tumbuhnya, pertumbuhan daging berapa kilo per bulan atau berapa ons per bulan, nah itu belum sampai ke titik itu. Jadi yang kita jadi fokus perhatian toh dengan tanpa dihitung pun gitu, dengan pola seperti ini yang sudah berjalan selama 1-2 tahun ini, alhamdulillah cukup dan sangat hemat untuk biaya pakan si ayam, dan justru jauh lebih tahan terhadap penyakit. Apalagi ada daun kelor, daun ceri, segala macam. Terus kalau lagi ada stok daun indigo pera sih, sama daun indigo pera sebagai suplai proteinnya. Jadi jangan khawatir kekurangan nutrisi. Nah, indigo peranya ambil dulu kudunya. Sip. Indigo pera. Nah, ini suplai protein. Ini proteinnya
sampai 24 sampai 30 dimana usia daunnya. Jadi daripada susah payah riweuh ngitung berapa ya sekitar segitu lah. Bener. Itu. Difermentasi daun ceri atau kersem. Good. Yuk. Eceng naon sih anu kitu nya? Kayak apunya, tapi proteinnya tinggi sih cenah ya ge. Tapi ting sabaraha persen mah? Masuk bae pokona mah. Dilanjut lagi, udah malam. Ini cairan probiotik tinggal dicampur ke bahan-bahan yang tadi dicacah. Lu campur bud? Iya nah heula diputar-putar. Jadi si probiotik yang udah dikasih gula dulu sebelumnya didiamkan selama 15 menit. Nah ininya terus diaduk sampai rata. Ini dedaknya kira-kira seberapa kilonya ya bud? Gampang lah nanti ditimbang. Ya. Gitu. Dulu sok Sember 2 kilo. Sember 2 kilo. Anjir. Nah, jadi ini untuk menyesuaikan kadar air biar nggak terlalu basah. Ini nanti seberapa banyak dedek yang dibutuhkan itu jadi tergantung setelah diaduk ini. Kalau misalkan masih terlalu basah berarti ditambah. Nah, makanya proses penambahan air untuk ininya air probiotiknya itu jadinya jangan terlalu banyak karena sebelumnya juga sayur itu kan udah basah, udah ngandung air, apalagi tadi pakainya eceng, sayuran, daun-daunan segala macam. Ayam atau unggas itu bebek, entok dan seteman-temannya itu nggak bisa ngasih makan cuma dedek doang. Jadi kalau untuk jangka pendek ya mungkin nggak terasa efeknya. Tapi kalau pelihara untuk jangka panjang, nah, asupan nutrisi mereka nggak balance. Sebenarnya sih ini ada yang harus dimasukkan lagi, itu tepung mineral. Nutrisi yang dibutuhkan si unggas itu seimbang. Nah kalau seimbang biasanya nggak ada efek susulannya di kemudian hari. TNG. Good. Nah bahannya udah cukup dicampurnya, masukin ke tempat fermentasinya. Si dedek ini tujuannya buat ngurangin lagi kadar airnya, ngurangin kelembaban. Ini ditabur, jadi nanti juga kalau fermentasinya udah jadi, ini yang kering-kering ini hilang.
Nah ini udah beres tabur, nggak apa-apa bagian atas ditebelin karena nanti pada saat proses fermentasi itu kan kayak ada mengembun. Biasanya kalau terlalu basah tuh suka busuk. Jadi beres. Ini kapan bisa mulai digunakan? Besok pagi pun udah bisa. Karena kalau tergantung bakteri yang dipakai. Berhubung yang di sini memang biasanya dari 1 hari juga udah keluar aroma tapenya, makanya dari mulai besok pagi sampai habis bisa dipakai. Gitu dulu videonya, semoga bermanfaat.